Kalau misalkan Umi punya semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak ya. Oke, kemudian misalnya Umi punya ada A-nya itu 1, 3, 5, 6. Kemudian B-nya itu Umi punya misalkan ada 3, 4, 5, 7, 10, 12. Nah, misalnya gini. Kemudian Umi tanya. Yang pertama misalnya P gabungan kok P. Kan adanya himpunan A nih ya. A gabung B misalnya. Kemudian yang B itu ada A irisan B. Kemudian yang C misalnya A gabung B, tapi komplemennya. Ya, ingat-ingat komplemen itu apa ya? Masih ingat nggak ya? Coba yang D, irisan A dan B, tapi komplemennya juga yang ditanya. Kemudian yang E, A dikurangi B. Kemudian yang F, B dikurangi A. Yang terakhir ada diagram Venn. Banyak ya, Mi. Oke, nggak apa-apa. Biar nanti kalau ujian nggak bingung. Oke, ya coba siapa yang mau jawab yang A? Yang A ada yang mau jawab? Nanti di soal ujian itu yang keluar adalah simbol-simbol seperti ini. Jadi kalian harus paham ini tandanya apa, ini tandanya apa, oh ini maksudnya apa, kita harus paham. So, yang A, siapa yang mau jawab? Zahra mau jawab, Umi. Oke, Zahra, Az-Zahra ya. Az-Zahra, apa jawabannya yang anak? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Oke. Baru kalau fix lihat. Good job. Jawabannya betul. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Kenapa Zahra bisa jawabnya seperti ini? Kenapa sih kok gitu? Karena kan di situ gabungan, berarti A digabung dengan B. Gitu Yang ya. angkanya sama dijadiin 1 aja. Oh gitu. Yang nggak sama tulis 1 kali aja ya, nggak usah 2 kali. Oke, good job. Betul Solihah. Oke. Tadi Zahra udah jawab, sekarang gantian. Yang irisan siapa yang mau jawab? A irisan B. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Irisan, ayo irisan. Ingat-ingat lagi, apa itu irisan? Irisan. Loh, kok nggak ada yang mau jawab? Biasanya kelas 7B ini aktif-aktif loh. Ayo. Atau masih bingung, apa itu irisan? Kok diam semua? Faiza. Oh, Faiza mic-nya rusak ya. Arta deh, Arta. Arta nih, Arta siapa nih namanya? Arta Lita. Arta. Jawab, Ta. Iya, Irisannya berapa, Ta? Isinya. kurang paham, Umi. Kurang paham. Coba Umi tanya, irisan itu apa, Solihah? Angka yang sama. Angka yang sama di kedua himpunan kan ya? Sini kan yang ditanya himpunan A sama B, irisan himpunan A sama B. Berarti yang sama di kedua himpunan A sama B, itu angka berapa aja? 3. 3 sama 5. Berarti irisannya 3 5. sama 5. Gitu, paham? Paham, Umi. Oke, Masya Allah. Ngejawab. Nah, lanjut. Sekarang kita punya komplemen dari gabungan A dan B. Komplemennya siapa? Komplemen itu apa sih? Coba.
Masih ingat nggak komplement itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Panggil lagi nih. Sabila Alta. Bill? Ya, Umi. Siapa Bill? Komplemennya Bill, isinya Bill. Enggak tahu. Kurang paham. Oke. Wafa? Kurang paham, Umi. Kurang paham juga. Di antara kalian ada yang ingat apa itu artinya komplement? Satu kelas nggak ada yang ingat. Jadi artinya komplement itu adalah yang bukan anggota, nak. Yang bukan anggota dari himpunan yang ditanya. Di sini siapa yang ditanya? A sama B gitu ya. Sebenarnya di sini kalian tinggal lihat aja. Di sini kan ada A gabung B, ya kan? Tadi kita udah dapat nih A gabung B itu anggotanya ada siapa aja. Tapi di sini yang ditanya adalah komplemennya. Kalian di sini punya semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Ya. Berarti komplemennya selain dari gabungan yang ada di sini. Coba sebutkan. Yang nggak ada di sini ada siapa aja? 2, 2, 8, 8, 8, 9, 11. 11. 11. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Udah itu aja ya. Oke, kalau udah itu aja. Sekarang sama. Yang di irisan juga begitu, nak. Kalau ditanya komplement dari irisan A dan B, cara jawabnya juga gitu. Kalau tadi gabungan, sekarang kita perhatikan irisannya. Di sini irisannya kita punya 3 dan 5. Berarti kalau komplemennya, selain 3 sama 5, ada siapa aja? Hello. 1, 4, 1, 4, 6, 7, 10, 12. 2-nya kemana? Oh iya, 1, 2. Oke, terus 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya? Gitu. Jadi kalau kita udah punya semesta, nah, misalnya, kalau punya semesta gini, ya, yang ada di semesta itu, yang nggak masuk di dalam irisan juga dimasukkan, diikutkan, gitu, ya. Begitupun dengan yang gabungan tadi. Kalau ditanya komplemennya, kalian sebutkan selain yang ada di anggota gabungannya. Gitu. Sampai sini paham ya, Solihah ya? Paham ya? Paham, Umi. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang E. A dikurangi B. Ayo, A dikurangi B itu gimana sih waktu menjelasin kemarin? Dia itu ada di A, tapi tidak ada di B. Nah, ingat-ingatnya gitu. Yang di depan itu berarti ada. Ya, apa hurufnya yang taruh di depan itu berarti ada. Ada di situ, tapi nggak ada di himpunan yang selanjutnya. Gitu, itu kalau dikurang. Ya. Gitu, jadi yang ada di A, tapi nggak ada di B. Coba perhatikan di sini. Ada siapa aja? 1 dan 6. 1 dan 6. Yang lain paham kenapa dapat 1 dan 6? Paham, Umi. Paham ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian lingkerin aja nih. Yang sama-sama kalian lingkarin. Dia sama dia. Ya, berarti tinggal dilihat.
Kalau A dikurang B berarti lihat nih, yang nggak dilingkarin. Gitu ya. Tapi di A lihatnya, jangan yang di B. Karena A kurang B. Nah yang selanjutnya, di sini kita punya B dikurangi A. Gitu. Berarti kalau B dikurangi A, ada di B tapi tidak ada di A. Ada siapa saja di sana? 4, 7, 10, 12. 4, 7, 10, 12. Gitu. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fik salihah. Gitu ya, jadi ya. Dari tadi Umi dengar suaranya Azhar terus yang jawab, yang lainnya kemana ini? Masih bingung nggak? Ya coba bilang yang masih bingung. Jangan diam-diam aja. Ini mudah, tapi kalau misalnya nggak paham, rugi banget. Karena nanti soal-soal pas kalian kurang lebih kayak gini. Ditanyanya gabungan, ditanya irisan, ditanya komplement, ditanya selisih, gitu. Jadi yang belum paham tanya aja. Oke, kalau udah paham nggak masalah ya. Oke, kita lanjut. Kita disuruh menggambarkan diagram Venn. Nah, kita bisa menggambarkan diagram Venn itu dari sini, Nak. Dari apa yang sudah kita jawab tadi. Lihat, di sini nanti kita punya irisan. Kalau punya irisan berarti nanti himpunannya itu gandengan. Ya, dia gandengan gini nih gandengannya. Nah, gitu kurang lebih ya. Berarti di sini kita punya himpunan A sama himpunan B. Gitu. Ya. Dah. Kita tulis irisannya dulu. Kalau kita gambar diagram Venn. Berarti di sini ada 3 sama 3 dan 5. Oke. Nah, sekarang di sini kita mau nuliskan anggota himpunan A. Tadi dimasukkan udah ada 3 sama 5. Berarti tinggal kita tuliskan sisanya. Ada siapa saja yang belum kita tuliskan? 1, 1, 6. 6. Yang di B? 4, 4, 7, 7, 10, hmm? 12. Nah, ini kan baru anggota A sama B. Semestanya kan ada dari 1 sampai 12. Nah, dari 1 sampai 12 yang belum kita tuliskan di himpunan A dan B ada siapa saja? Kita tuliskan di luar. 2, 8, 9, 11. Oke. Cukup ya. Ada lagi? Atau dah ini aja? Itu aja, Umi. Dah. Oke, cukup ini ya. Barakallahu fiik ya. Jadi ini jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya gabungan, irisan, komplement, selisih, atau bahkan ditanya gambar diagram Venn-nya, udah nggak bingung lagi ya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung tanya, ayo. Menjelasin lagi kalau misalnya masih bingung. Kalau udah paham, lanjut nih. Lanjut ya. Kalau diem semua berarti paham. Oke, ada yang chat nih. Siapa nih? Faiza. Yang dimaksudnya gimana, Umi? Yang dimaksudnya gimana maksudnya, Nak? Umi tidak Yang paham. yang A adalah yang A irisan B itu, Mi. Terus ada komplement. Oh, gitu. Yang D ya, yang komplement yang masih bingung berarti ya. Jadi gini, Nak. Tadi kan Umi bilang kalau komplement itu yang bukan merupakan anggota. Kalau misalnya Umi nulis A, A terus di atasnya ada tanda C-nya gitu. Ini berarti yang ditanya adalah komplement dari A. Berarti yang ditulis di sini adalah yang bukan anggota himpunan A. Berarti kalau bukan himpunan A, kan kalau si A, ya, A itu kan ada 1, 3, 5, 6. Kalau ada tanda komplemennya, berarti kita tuliskan yang bukan. Berarti ada 2, ya kan? Kan di sini ada 1, 2 nggak ada, berarti tulis 2, 3 ada, berarti 3 nggak usah. 4 nggak ada kan, berarti 4. 5 ada, 6 ada, berarti selanjutnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini contohnya gini, yang sederhana. Nah, kalau di sini C sama D ini, yang pertama itu adalah gabungan. Ya. Di sini yang dicari komplement itu gabungannya. Komplement dari gabungan A dan B.
Kalian lihat tadi gabungannya ini ya, nih. Kalian bisa pakai ini. Kan kalian tahu nih anggota gabungannya itu ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Nah, kalian cari di semestanya ini yang nggak ada di sini, nggak ada di gabungan ini, daftar anggota gabungannya ini, itu ada siapa aja. Gitu. 1 ada. 2, oh nggak ada, berarti 2 masuk sini. 3 ada, berarti nggak masuk. 4 ada, 5, 6, 7 ada. 8 nggak ada, berarti masuk sini juga. 9 nggak ada di sini, berarti masuk sini juga. 10 ada kan udahan, berarti 11. 11 ada nggak? Nggak ada, berarti masuk sini juga. Gitu. Itu kalau komplemennya, berarti yang nggak ada di sini. Yang D juga gitu. D ini kan ditanya komplemen dari irisan himpunan A dan himpunan B. Berarti kalian lihat irisannya ada siapa di sini? Ada 3 sama 5. Berarti selain 3 sama 5. Gitu. Jadi di sini kenapa kok ditulis 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Bisa dipahami Solihah? Atau masih kurang jelas? Bisa. Oke. Barakallahu fiik Solihah. Yang lain masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Bisa Umi lanjutkan? Cukup, Umi. Cukup, Umi. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi itu dari daftar ya, hasil mendaftar gitu kan ya, ada daftar angka-angkanya gitu ya. Sekarang coba kalau misalnya Umi punya soalnya itu dari bentuknya diagram Venn ya. Jadi kalau misalnya dari diagram Venn gimana cara bacanya? Misalnya di sini Umi punya soal nomor 2 ya. Di sini ada, nah ini kita buat diagram Venn terlebih dahulu, soal nomor 2. Misalnya Umi punya ada himpunan, ya, misalnya himpunan P sama himpunan Q, misalnya. Ya, himpunan P sama himpunan Q. P sama Q. Nah, misalnya Umi punya irisannya itu berapa ya? Misalnya 4 misalnya. Terus di himpunan P itu ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 7, gitu kan. Ada 4 tadi kan karena irisan ya. Kemudian di Q itu ada 2, kemudian ada 5, kemudian ada 8, gitu kan. Kemudian di sini ada 6, kemudian di sini ada 9, di sini ada 10 misalnya. Gitu. Nah, kalau dari diagram Venn seperti ini, kemudian Umi tanya misalnya, P gabung Q. Nah, kalian jawabnya gimana tuh? Kalau P gabung Q, kalian lihat diagramnya ini, berarti kalian dapatkan siapa saja sih anggota dari gabungan Q? Coba Umi tanya sama siapa nih? Safia. Safia bisa dengar Umi Solihah? Berapa nah hasilnya di sini ada siapa saja? Yang ada di P tapi nggak ada di Q ada 1, 3, 7. Bukan sayang, kalau gabungan berarti semuanya dimasukkan. Yang ada di P sama Q semuanya masukin. Kalau yang ada di P tapi nggak ada di Q itu tadi kalau selisih, ini kan gabungan, nak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, barakallahu fiik, kejawab. Betul ya jawabannya ya. Oke, sekarang Umi lanjut lagi tanya. Kalau P irisan Q, Umi mau tanya sama Fatimah, udah hadir belum? Fatimah belum hadir? Belum ya? Oke, Umi mau tanya sama Gendis. Ada Gendis? Ya, Umi. Oke, jawab nak. Irisannya dari P dan Q ada siapa di situ?
Irisannya ada siapa? Gendis? Ya, Umi. Siapa irisannya, Nak? Ada 4, Irisan. Umi. Iya, ada sih 4 gitu. Ya, jadi irisan itu yang gandengan, yang ada di tengah-tengah ini. Gitu ya. Oke. Barakallahu fiik Solihah. Sekarang lanjut komplement dari gabungan P dan Q. Ada siapa? Siapa yang mau jawab, yuk? Nggak ada? Tor, kok diem semua? Firya. Coba jawab, Nak. Firya, komplement dari gabungan P dan Q. Firya, can you hear me? Afifah, Ya, coba. Umi. Kan bicara Nomida ini baru dengar. Firya, apa jawabannya, Nak? Ya, Firya, can you hear me? Kalau sudah dengar, coba tolong dijawab. Berapa? 6, 9, 10. 6. 9, 10. Oke, good job. Ya, betul Solihah. Gitu ya. Kalau yang bukan gabungan P dan Q berarti ya selain yang ada di gabungan P sama Q tadi kan udah ada nih P gabung Q. Gitu. Oke, barakallahu fiik Solihah. Sekarang komplement dari irisan P dan Q. Coba Keira. Kira udah masuk belum? Ada nggak Kira? Nggak ada ya? Oh ada. Keira. Yuk Kei. Oke. Tidak ada tanggapan. Salma? Iya, Umi. Yuk, jawab, Nak. Yang bukan merupakan irisan P dan Q. Ada siapa saja di sana? Ada. Mas Salma. Akila, ada Akila? Kok pada diem semua? Masih bingung tah, Nak? Kalau masih bingung tanya. Sedikit, Umi. Ya, Umi. Oke, bingungnya di mana? Kenapa kok masih bingung? Tadi kan udah Umi jelaskan ulang. Coba sebutin deh. Yang kalian tahu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu bisa. Masya Allah. Jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau tahu jawab aja. Ya. Jadi yang nggak masuk cuma yang 4 aja. Kenapa? Karena 4 itu irisannya. Sedangkan yang ditanya yang bukan irisan. Komplement dari irisannya. Gitu. Makanya kenapa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Oke, yuk lagi. Peminki, siapa yang mau jawab? Peminki?
Peminki, ada siapa? 137, Mi. 137. Oke, good job. 7. Oke, gitu ya. Jadi yang ada di P tapi nggak ada di Q. Nah, sekarang gantian. Q min P ada siapa? 2, 5, 8. 258. 258. Oke, good job. Barakallahu fik Salihah. Gitu, ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Sebelum Umi lanjutkan. Ya, Nggak nggak ada ada, yang lain? Mi. Cukup. Oke. Kalau cukup kita lanjut ke soal cerita. Ya, kita lanjut ke soal cerita. Kalian buka halaman 104. Halaman 104, di sana nomor 36. Kita akan bahas tentang soal himpunan, tapi dia yang bentuknya soal cerita ya. Jadi penyelesaian soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Sudah dibuka 104 ya? Ini. Oke. Halaman 104. Nah, nomor 36. Ya, di sana kalian punya dari 12 orang pelanggan, ya pelanggan rumah makan di sana 7 orang suka makan soto. Kemudian 10 orang suka makan bakso. Yang ditanya adalah banyak orang yang suka makan soto maupun bakso. Maksudnya adalah berarti dia itu suka dua-duanya loh, Solihah. Gitu. Ya. Berarti dia suka dua-duanya. Jadi jangan bingung kalau ada bahasa-bahasa suka makan soto maupun bakso. Berarti dia yang dimaksud adalah suka keduanya. Gitu. Kalau misalnya di soal biasanya langsung diketahui, oh keduanya siapa yang suka nih yang makan soto dan bakso gitu. Banyak orang yang suka keduanya gitu juga kadang kan gitu pertanyaannya. Gitu. Nah, gimana cara carinya?